saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita kembali diberi waktu oleh Tuhan untuk boleh bersyukur dan boleh membawa pujian kita kembali kepada Tuhan yang sangat baik. Mari siapkan hati kita dan berterima kasih untuk kesempatan yang masih diberikan oleh Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Amin. Oh, sungguh baik Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sama-sama katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku.
jadikan hidupku berarti. Sepakat. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Amin. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sepakat sama-sama katakan, Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan bersama, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, dan ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu Tuhan menyenangkan
menyenangkan hatimu. Ku mau selalu Bapa, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau memberi waktu buat kami sampai hari ini Tuhan. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hidup atas janji-Mu Tuhan. Kami kuat karena Engkau Tuhan. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Makasih Yesus. Kau tidak pernah mengalihkan pandangan-Mu atas kami Bapa. Thank you Father. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sama-sama katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Tuhan, tak terukur, tak terbilang. Kami bersyukur Bapa, tak pernah melupakan kami, meninggalkan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kasih-Mu besar, kasih-Mu mulia. Seumur hidup ku nyanyikan Engkau Bapa, Bapa. Kami bersyukur Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Sungguh nyata, sungguh
bajai Kau bagi kami, Yesus. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin bagikan berkat firman Tuhan. Bagaimana kita adalah umat yang dicinta oleh Tuhan dan Dia selalu mengingat setiap kita, saudara. Hari ini kalau kita selalu masih diberikan anugerah Tuhan dan diberikan kesempatan lagi untuk bernafas di hari yang baru, itu satu kebaikan dan satu kemurahan Tuhan yang harusnya kita selalu syukuri dan kita rayakan betapa baiknya Tuhan itu. Firman Allah berkata, saudara, bahwa Daud itu adalah suatu pribadi yang sangat sederhana. Dia hanya mengembalakan kambing domba, dan pada zaman dulu orang yang mengembalakan kambing domba tergolong orang yang sederhana. Kalau tidak, memang dia tidak akan melakukan tugas itu, saudara. Dan Daud itu adalah pribadi yang sederhana, tapi dia bisa melukiskan betapa dahsyatnya Tuhan. Dia bisa mengungkapkan bahwa dia memiliki Tuhan yang sungguh luar biasa. Pada saat itu dia belum menjadi raja. Saat itu dia masih hanya mungkin bertemu orang tidak banyak, karena di padang itu artinya di ladang, saudara, yang hanya ada kambing domba, dan tidak bukan hal yang membanggakan mungkin ya, saudara ya, dibanding mungkin pada zaman dulu orang-orang yang pergi berperang, yang membawa senjata, orang-orang yang terlatih menjadi pasukan-pasukan yang terbaik. Mereka akan, ketika mereka pulang dari peperangan, mereka akan dielu-elukan, mereka akan diberi sorak-sorai, bahkan dikatakan akan ada kayak sangkakala yang dibunyikan. Mereka menari-nari dan memberikan apresiasi buat para perwira-perwira yang baru pulang dari berjuang, saudara ya. Dan kalau ada orang yang hanya mengembalakan, ya mungkin dia sepi di sana, nggak banyak orang. Tapi yang saya ingin bagikan bahwa luar biasanya Daud adalah pribadi yang sederhana, tetapi dia memiliki satu pengertian bahwa orang yang sederhana pun dia memiliki pengakuan, bahkan pernyataan bahwa dia memiliki Tuhan yang sangat luar biasa. Dia katakan, kalau aku melihat ke langit dan aku boleh memandang dan melihat ke awan-awan, dia katakan betapa mulia Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau, saudara. Dia tidak mengatakan itu ketika mungkin dia ditolong ataupun dia mengalami mujizat atau dia mengalami hal-hal yang besar, tapi hal yang sangat sepele sekali. Dia hanya keluar mungkin dari kemahnya ataupun di tengah ladang itu atau padang pengembalaannya, dia sedang duduk mungkin habis main kecapi misalnya, saudara. Kemudian dia mengangkat wajahnya mungkin ketika matahari mau terbenam, dan dia mulai melihat ke atas dan dia mulai berkata, Tuhan Engkau luar biasa, Tuhan Engkau ajaib, saudara. Hanya melihat karya Tuhan saja, hanya melihat ciptaan Tuhan saja, dia sudah punya alasan yang cukup kuat, gambaran yang cukup kuat bahwa dia memiliki Tuhan yang sangat mulia, saudara. Dan ini yang firman Tuhan mencatatnya, saudara. Dikatakan, when I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which is you have set in place, what is man that you are mindful of him, and the son of man that you care for him. Dia katakan, kalau aku membandingkan melihat ke surga, melihat ke langit yang luas bagaikan samudra, dan melihat bahwa karya tanganmu, your fingers, work of your fingers, dan melihat seluruh, dikatakan keajaibanmu, dikatakan kebesaranmu, dia katakan moon and the stars, dikatakan bulan dan bintang yang banyak sekali, begitu amazing, luar biasa. Dia katakan, siapa anak manusia, siapa aku, siapa manusia yang sangat sederhana ini sehingga engkau datangi setiap pagi, engkau ingat, saudara. Itu suatu pemahaman yang luar biasa dari pribadi yang sederhana. Sehingga kalau saya boleh membagikan berkat bahwa kita boleh menjadi orang yang biasa, orang yang sederhana, saudara, tapi memiliki hati yang mengagumi Tuhan dengan cara-cara yang luar biasa. Saudara, Anda dan saya mungkin boleh di dalam keadaan yang tidak baik, tapi sekali-kali kita melihat kepada Tuhan, melihat kepada kebesarannya, melihat kepada ciptaannya, melihat kepada
tangan karya Allah yang luar biasa, saudara. Bahwa sesungguhnya Dia Tuhan yang sangat dahsyat, Tuhan yang sangat besar. Dikatakan seluruh bumi bersorak-sorai, saudara. Bahkan dikatakan seluruh penghuni surga mereka berlutut dan mereka menyembah. Para tua-tua di surga, mereka melepaskan mahkotanya, mereka melepaskan dan mereka bersujud bahkan tersungkur dan menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja, saudara. Orang yang sederhana, orang yang hebat pun jika memiliki hati yang sederhana dan mencintai Tuhan, itu akan menjadi tempat di mana Tuhan bertahta, di mana Tuhan ada, di mana Tuhan itu tidak pernah jauh. Yang setuju boleh katakan amin. Dia katakan bahwa jika aku melihat bulan dan seluruh ciptaan, saudara, dan saya percaya bahwa Daud adalah pribadi yang dia mungkin bisa menggambarkan bahwa dia ini biasa saja. Dia orang yang kecil, dia orang yang mungkin tidak masuk hitungan. Dia adalah orang yang mungkin, kenapa sih Tuhan bisa ingat dia? Kenapa kok Tuhan bisa memperhatikan dia? Kenapa Tuhan bisa care about him, saudara? Saya percaya sekali bahwa dia memiliki satu rasa bahwa dia ini biasa tetapi dicinta oleh Tuhan. Hari ini saudara, di tengah kelemahan kita, di tengah keterbatasan kita, saya ingin beritahu bahwa Anda dicinta oleh Tuhan, Anda disayang oleh Tuhan, Anda dikasih oleh Tuhan. He cares about you. Dia memperhatikan Anda, Dia peduli atas hidup Anda dan saya, saudara. Dan saya percaya sekali itu adalah janji firman Tuhan. Dia katakan, bahkan dikatakan, what is the man, a man that you are mindful of him. Siapa anak manusia sehingga engkau ingat? Siapa anak manusia sehingga pada pagi hari engkau mendatangi, saudara? Firman Allah berkata bahwa rahmatnya itu baru setiap hari. Setiap pagi Dia membuka tangannya dan mencurahkan rahmatnya, anugerahnya, kekuatan yang baru lagi untuk kita menjalani hari ini. Dan boleh melihat bahwa kita memiliki Tuhan yang bukan hanya menciptakan alam semesta, yang bukan hanya dahsyat dalam pekerjaan dan perbuatannya, tetapi Dia juga Tuhan yang mengingat Anda dan saya. Dia katakan, apa anak manusia, siapa mereka sehingga engkau ingat, sehingga ada dalam pikiranmu, saudara. Firman Allah berkata, Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, I know the thought, artinya aku tahu apa yang aku pikirkan, yaitu masa depan yang penuh harapan. Artinya selalu hari esok itu ada kekuatan yang baru lagi. Hari esok ketika kita ingin berjuang lagi, kita tidak akan gagal. Kalau hari ini kita gagal, kalau hari ini kita mengalami masa suram, kalau hari ini sepertinya masa depan tidak ada, kalau hari ini pengharapan kita hampir pupus, esok masih ada. Karena firman Allah berkata, I know the thought, aku tahu apa yang aku rancangkan, aku tahu apa yang aku pikirkan tentang kamu, tentang Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dan itu ada di dalam pikirannya, di dalam hatinya Tuhan, sehingga Dia mengingat setiap kita. What is the man that mindful of him? Apa seorang manusia? What is the man that you are mindful? Engkau mengingat benar setiap anak manusia, saudara. Bahkan dikatakan, the son of man that you care of him. Anak manusia, itu perkataan Daud. Mungkin dia berkata bahwa aku orang sederhana, tetapi engkau peduli, engkau care. Dan itu merupakan satu kehormatan. Hari ini saudara, kadang ketika hal-hal belum banyak yang terjadi, kita lupa bahwa Tuhan peduli atas kita. Saudara, bayangkan jika ada orang yang hebat peduli dengan Anda. Jika ada orang yang dia punya nama, mungkin pejabat atau orang terkenal, artis yang mungkin diidolakan banyak orang, kemudian orang yang hebat itu selalu mengingat Anda, selalu WhatsApp Anda, bahkan mungkin dia post foto bersama, ataupun dia mengucapkan kata-kata bahwa aku ingat engkau, aku kangen engkau, kapan kita ketemu lagi. Ini orang yang punya mungkin orang terkenal, saudara. Bayangkan, saudara, dan ini Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dimanapun Anda berada, apapun keadaan hari ini, mungkin kita dari keluarga yang biasa, keluarga yang sederhana, tapi Yesus berkata, Dia mengingat engkau, engkau mulia, engkau didatangi setiap pagi dengan berkat dan rahmatnya yang baru. Engkau diberikan mahkota, dikatakan dimahkotai dengan semua kebaikan, semua rahmat dan kemuliaannya, saudara. Kita manusia biasa, tetapi
ada di pikiran Tuhan, diingat, bahkan He cares about you. Dia peduli akan hidup kita, Anda dan saya. Mungkin ada yang sudah berpikir Tuhan sudah lupa dengan saya, Tuhan sudah lupa karena terlalu banyak orang yang mesti ditolong. Tuhan gak memperhatikan karena mungkin aku orang biasa, karena mungkin aku tidak seperti orang lain. Kan kita mulai membandingkan dan kita mulai berkata bahwa aku orang yang tidak berguna, aku biasa saja. Mana mungkin juga Tuhan memberi perhatian atau attention, bahkan mengingat. Firman Allah mencatat siapakah anak manusia, yaitu Anda dan saya, dan itu Dia ingat penuh. Dia tidak pernah melupakan kita. Firman Allah berkata, lihat aku melukis engkau di telapak tanganku. Dikatakan bahwa tidak ada tembok-tembok yang menghalangi pandanganku untuk Anda dan saya. Itu kata firman Allah, saudara. Dan hari ini saya membagikan bahwa Dia mengingat kita. Penjuru, juru selamat, pencipta seluruh sekalian alam mengingat Anda dan saya. Andai kata presiden orang yang hebat dan selalu mengingat Anda, mungkin kasih perhatian buat Anda, saudara, sudah kleper-kleper, senangnya luar biasa. Punya teman dan orang yang mungkin dikagumi oleh satu bangsa, saudara. Apalagi ini Tuhan. Dia bukan hanya ingat, tapi Dia care. Kalau Dia care about you, saudara, apa yang hari ini engkau pikirkan, apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi doamu siang dan malam, apa yang menjadi seruan Bapak Ibu Saudara, Dia tahu, ada dalam pikiran Dia dan hati Dia. Sehingga Daud berkata, betapa besar engkau, betapa dahsyat engkau. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, then I look at my micro self, dan aku melihat kepada diriku yang paling kecil ini. Dikatakan, and wonder, why do you bother with us? Why take a second look our way? Dikatakan, mengapa engkau ambil waktu untuk melihat jalan-jalan kami, saudara? Jadi bayangkan bahwa jika hari ini jalan tertutup, Dia tahu. Karena Dia bilang Dia mengambil waktu untuk melihat kita. Dia akan lihat, oh kayaknya jalannya sudah mulai tertutup, kayaknya kekuatannya sudah hampir habis, kayaknya dia sudah gak mampu. Firman Allah berkata, Bapa yang luar biasa, Dia gembala kita. Dikatakan bahwa kalau kita berjalan, Dia akan bawa kita ke lembah-lembah, ke padang yang hijau, ke air yang tenang. Di sana tidak ada yang dapat menakutkan kita. Bahkan Dia berjanji kalau even though kita berjalan di the darkest night, dikatakan di lembah yang paling dalam, dikatakan bahwa di sana Dia menyertai kita. Dia bukan hanya mengingat kita, tapi Dia berjalan bahkan di tempat-tempat yang paling lemah, di tempat-tempat yang paling sulit yang pernah kita lewati. Hari ini kabar baik, Dia mengingat saudara dan saya, dan Dia berkata bahwa aku memperhatikan, memperdulikan, bahkan aku sungguh memberikan atensi, perhatian yang penuh mengingat Anda dan saya. Hidup kita ada di tangan Tuhan, saudara. Berapa di antara saudara yang percaya akan hal itu hari ini? Mari sama-sama kita kembali mulai datang kepada Tuhan, dan Anda mulai berkata bahwa Tuhan ampuni aku kalau kadang aku pikir Engkau lupa dengan aku, karena kadang aku pikir orang kecil, orang biasa. Kadang aku berpikir bahwa Engkau mungkin terlalu sibuk menolong orang lain, dan kemudian Engkau melupakan aku. Padahal firman Allah berkata, Dia mengingat setiap kita ada dalam hatinya. Ada sebuah lagu yang lagu lama yang berkata seperti ini. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyiku beriuk ku dengar, ya Tuhanku tak putus. Aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh
maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, aku memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hari ini jika engkau melihat kepada langit ciptaannya, engkau akan belajar bahwa ada Tuhan yang sangat luar biasa, yang mencipta segalanya dan Dia mengingat Anda dan saya. Hari ini jika engkau melihat kepada seluruh karya perbuatannya, dan engkau melihat kepada microself, our microself, hidup kita yang kecil ini, yang bukan siapa-siapa, tapi Anda mulai memandang kepada Tuhan yang berkata bahwa Dia ingat setiap kita. Dia taruh dalam pikiran kita, pikirannya, hidup Anda dan saya. Hari esok kita ada di dalam tangannya, dalam pikirannya, dalam hatinya, saudara. Hari ini berhenti untuk menjadi takut, berhenti untuk menjadi gentar, berhenti untuk merasa tidak dicintai dan tidak dihargai, berhenti untuk merasa bahwa Tuhan menolak Anda, berhenti untuk merasa bahwa Dia melupakan Anda dan saya. Karena ternyata bahwa siapapun kita, itu tidak artinya bahwa itu adalah arti hidup kita. Kita biasa saja, tapi di dalam hati Pencipta sekalian alam. Anda orang biasa, dibesarkan dari keluarga yang biasa, mengalami masalah-masalah yang sulit, hidup di tengah kegagalan berulang-ulang. Tapi Anda ada dalam pikiran Bapa. Anda diingat oleh Tuhan. Dia ingat setiap kita. Dia ingat keluarga kita. Dia ingat keterbatasan kita. Dan hari ini percayai bahwa Bapa yang kita sembah, Dia mencintai kita dan tidak pernah berubah cintanya. Jika itu doa saudara hari ini, dan mulai hari ini kita mulai belajar untuk bersyukur, belajar melihat kebesarannya, dan engkau akan melihat dan menemukan Tuhan yang ajaib, yang dahsyat, dan engkau bisa memuji Dia bahkan ketika jalan masih belum ada terbuka, belum ada kesembuhan, belum ada mujizat. Engkau bisa memuji dan berkata, maka jiwaku pun memujimu. Kau yang sakit katakan, sungguh besar. Biar kekuatan kesembuhan mengalir. Kau Allahku,
Demi nama Yesus, kekuatan, anugerah, rahmat Tuhan turun dengan dahsyat atas setiap hidup kita. Tuhan mengingat kita. In Jesus name, amen. Amen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih sudah bersama dalam berkat pagi dan meluangkan waktu. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan terus menambahkan kekuatan dalam setiap hidup kita. Kau yang sakit, Tuhan sedang memberi kekuatan, dan kau akan melihat penyembuhan semua datang, mujizat semua dari Tuhan. Dan seluruh kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat ibadah yang sederhana berkat pagi. Terima kasih buat dukungannya, like, subscribe, dan komen yang dibagikan di setiap komentar. Baik saudara yang menceritakan tentang kebesaran pertolongan Tuhan atau kekuatan lewat tayangan-tayangan yang sudah dibagikan, atau saudara ingin membagikan beban doa, saudara boleh menulis di komentar dan juga boleh klik di deskripsi, dan itu ada kolom untuk permohonan doa, dan kami selalu mendoakan. Ada banyak yang mungkin bukan terlewat karena banyak yang mengirimkan beban doa, dan kami mendoakannya secara pribadi saudara. Langsung kami mendoakan, dan kita percaya bahwa Tuhan itu menjawab dan mendengar setiap doa. Yang setuju boleh katakan amin. Thank you for semua dukungannya yang tidak bisa kami haturkan, membalas semuanya, semua doa, perhatian, dukungannya. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Dan jika saudara terberkati lewat channel ini, saudara boleh membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan biar terus kita maju bersama dengan Tuhan. I'll see you. God bless you.